Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah yang terhormat Bapak Nova Arihman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, saya Nur Aisyah, NPM 2110070120003 dari Prodi Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan hasil dari tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Pertanyaan yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika dan berikan contoh. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, dan tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Secara terminologi, etika biasa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Etika disebut juga ilmu normatif, karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Contoh etika. Yang pertama ada etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, waktu tertentu, dan daerah tertentu. Etika ini telah disepakati oleh kelompok sehingga menghasilkan penilaian seseorang dalam berperilaku. Contoh etika perangai ini yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Yang kedua ada etika moral. Etika moral ini menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka menimbulkan kejahatan dan dampak buruk. Kebiasaan ini berkaitan dengan moral manusia. Contoh etika moral yaitu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai beberapa perbedaan pendapat, dan menyantuni anak yatim, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga ada etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang. Sorry. Yang ketiga, ada etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya, seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya, dia bisa menjadi orang yang sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, ada etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Contohnya, seorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi dia malah melakukan korupsi sampai tidak dapat tanggung jawab pada pemerintah. Etika ini bisa merusakkan nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Pertanyaan kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika di bawah ini sekaligus berikan contoh. A. Etika filosofis. Etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Etika filsafat memiliki sifat-sifat di antaranya. Yang pertama ada empiris, ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Contohnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Ada non-empiris, yaitu etika dari cabang filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan nama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang B, ada etika teologis.
Etika teologis merupakan etika yang erat kaitannya dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum dan dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Contoh etika teologis dalam agama Kristen ialah ketika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi. Yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh dari cabang-cabang ilmu etika. Cabang-cabang ilmu etika. Cabang-cabang ilmu etika ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni yang pertama ada metaetika. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Contohnya, seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah. Secara metaetis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. B. Etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Contoh dari etika normatif yaitu etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan rasa bertanggung jawab. C. Etika terapan. Etika terapan merupakan kepedulian terhadap etika yang lebih mendalam dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik. Etika terapan merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Contoh beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam bidang etika terapan ini, misalnya, apakah melakukan aborsi amoral, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. 4. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh ruang lingkup ilmu etika. Etika bukan sebuah ajaran moral. Etika adalah sebuah ilmu, ajaran moral yang menentukan bagaimana manusia sebaiknya harus hidup. Sedangkan etika menerangkan mengapa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana manusia mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi, etika tidak mempunyai presentase untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Ringkasnya, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Suatu tindakan berdasarkan etika dapat dinilai baik atau buruk jika mengetahui prosedurnya. Etika sebagai ilmu membatasi perbuatan atau tindakan yang mana yang termasuk dalam wilayah etika. Karena itu, dapat diketahui bahwa ilmu etika mempunyai objek material dan objek formal. Objek material etika adalah manusia, objek formal etika adalah tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Karena itu, etika menyelidiki ajaran moral yang dianut manusia, kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Tetapi tidak semua perbuatan manusia itu dapat diberi hukum baik atau buruk dengan serta-merta. Dalam etika, ada prosedur-prosedur ilmiah sebagaimana ilmu yang lain. Yang kelima, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pendekatan etika. Metode pendekatan etika dapat dilakukan melalui etika deskriptif, etika normatif atau proskriptif, dan etika analisis. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu tidak berusaha mencapai kesimpulan apapun mengenai apa yang sesungguhnya baik atau buruk, salah atau benar, atau bersifat netral. Mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kelompok, atau golongan atau masyarakat tertentu, sosiologi, antropologi lingkungan tertentu. Etika normatif. Suatu investigasi yang berusaha untuk memperoleh kesimpulan normatif berupa benar atau salah. Standar moral mana yang baik dan benar, memberikan penilaian atau tidak netral, bersifat preskriptif. Bersifat preskriptif ini maksudnya memerintahkan dan memberikan alasan mengapa baik atau tidak. Contohnya, bagaimana pendapat saudara tentang korupsi? Yang ketiga ada etika analisis. Etika analisis ini memahami landasan sistem etis dan fungsi etika dalam suatu sistem sosial. Transendensi yaitu menilai prinsip-prinsip berdasarkan nilai tertinggi manusia. Baiklah, sekian presentasi dari tugas saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.